pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Nah, terkait dengan itu, maka pemerintah juga menegaskan akan terus dilakukan proses-proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku demi kebaikan bersama. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah mengajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Jawab ini sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai yang ada di Indonesia. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Kepada mereka yang membenci keluarga Nabi Muhammad, yang membenci darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad, hati-hati, Nabi Muhammad sudah berpesan, haula itrati, mereka adalah cucuku, mereka darah dagingku, mereka keluargaku, kata Nabi. Khuliqu min tinati, mereka diciptakan dari tanah di mana aku diciptakan, kata Rasulullah. Ruziku fahmi wa ilmi, mereka mendapatkan pemahamanku, mereka mendapatkan ilmuku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim, Nabi katakan celaka. Celaka, siapa yang celaka ya Rasulullah? Celaka kepada mereka yang mengingkari keutamaan mereka, apalagi sampai memusuhi keluarga Rasulullah, apalagi sampai menumpahkan darah keluarga Rasulullah. Ma anzalallahu alaihim syafaati, ketika Rasulullah umbar syafaatnya diobral untuk umatnya, yang benci keluarga Rasulullah jangan harap dapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad. Dengan cara menjauhkan dari ahli bait Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi SAW, sehingga menanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi SAW. Kita tidak bicara tentang dalil di bagiannya nanti, kita rentetannya dahulu. Tentang ahli bait Nabi SAW, keturunan Nabi SAW direndahkan, dibenci. Nah, kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW ujung-ujungnya adalah bagaimana memutus tali cinta kepada Nabi Muhammad, dan bersama hilangnya kecintaan kepada Nabi Muhammad, hilanglah agama. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Kami dididik untuk menghabai muhibbin. Kami tidak pernah ambisi dengan jabatan PNKB. Kami tidak punya ambisi dengan isytihar. Silahkan Anda ambil semuanya. Kami tidak itu. Kami tidak pernah dididik untuk benci kepada siapapun, hatta kepada musuh. Karena itu habaib ini kalau dicaci biasa, bahkan dibunuh biasa. Dan kami tidak akan mengajarkan kepada cucu kami bunuh mereka yang membunuh kami, nggak akan. Karena itu adalah didikan orang tua kami. Polisi dan jaksa dituding bermufakat jahat dalam kasus Habib Rizik. Hal itu diungkapkan terdakwa Habib Rizik saat sidang offline di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat 26 Maret 2021. Imam besar FPI juga seret nama Mahfud MD di dalam nota keberatan atau eksepsi. Habib Rizik membacakan nota keberatannya langsung di hadapan majelis hakim. Usai permohonannya untuk menghadiri sidang offline dikabulkan. Dalam eksepsi yang dibacakan Imam besar FPI terdapat tudingan keras yang ditujukan kepada polisi dan jaksa. Ya, kedua institusi penegak hukum tersebut dituding bermufakat jahat. Dilansir Kompas.com, Habib Rizik menegaskan tidak ada maksud menghasut umat untuk melakukan kejahatan. Terkait perkara dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan dengan terdakwa Habib Rizik Syihab tercatat dengan nomor 221-P-B-2021-PN-JKT-TIM. Habib Rizik disangka melanggar pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
dan pasal 216 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Disinilah kepolisian dan kejaksaan telah melakukan mufakat jahat dalam menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan, tuturnya. Tidak hanya itu, Habib Rizik juga menyeret nama Menko Polhukam Mahfud MD dalam kasus kerumunan Petamburan yang menyanderanya sebagai terdakwa. Habib Rizik Syihab mempertanyakan kenapa kerumunan yang timbul di Bandara Soekarno-Hatta saat dirinya tiba di tanah air dari Arab Saudi tidak diproses hukum. Kata Habib Rizik, Mahfud MD mengumumkan baliknya dirinya ke tanah air, bahkan mempersilahkan massa menjemput. Ledakan jumlah massa penjemput di bandara adalah akibat dari pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilahkan massa datang untuk menjemput, ungkap Habib Rizik dalam dokumen eksepsi yang diterima wartawan dari tim kuasa hukum Jumat 26 Maret 2021. Anehnya, kerumunan bandara yang tanpa protokol kesehatan tidak pernah diproses hukum, dan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke bandara tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan, ujar dia. Permohonan Muhammad Rizik Syihab dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada sidang lanjutan, terdakwa Habib Rizik Syihab dapat menghadiri sidang secara offline alias langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk mengantisipasi membludaknya massa pendukung Habib Rizik, Polri bakal mengerahkan 2.000 personel untuk menjaga jalannya sidang. Membaca hal tersebut, Komisi Yudisial meminta agar majelis hakim memegang teguh kode etik. Terlepas hadir atau tidaknya Habib Rizik di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tidak hanya itu, KY juga meminta agar tim kuasa hukum Habib Rizik menghormati persidangan dengan tidak melakukan tindakan di luar kepentingan persidangan. Komisi Yudisial RI menilai perilaku majelis hakim selama memimpin persidangan atas terdakwa Muhammad Rizik Syihab sudah sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan persidangan serta advokasi hakim yang dilakukan KY atas perkara nomor 225-P-2021-PN-JKT-TIM. Padahal menurut Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum dan Litbang KY bin Ziyad Qaddafi, pada sidang yang digelar 16 Maret 2021 itu sempat terjadi kegaduhan. Majelis Hakim perkara nomor 225 tadi masih memegang penuh kendali tertib persidangan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, kata bin Ziyad saat telekonferensi pada Kamis 25 Maret. Jadi kata dia, meski adanya kegaduhan dalam jalannya sidang, namun majelis hakim masih bisa menegakkan tata tertib persidangan. Oleh karena itu, KY meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memimpin sidang perkara tersebut, yakni Katwanto, untuk tetap memegang teguh kode etik hakim. KY meminta majelis hakim terhadap perkara nomor 225 agar terus mengoptimalkan kewenangannya dalam memimpin persidangan sesuai KUHP Perma nomor 4 tahun 2020 dan Perma nomor 5 tahun 2020, ungkap bin Zaid. Tidak hanya itu, KY juga meminta semua pihak terkait meliputi organisasi advokat, kepolisian, kejaksaan, rumah tahanan, serta pimpinan lembaga peradilan untuk mendukung jalannya sidang secara fair, serta mengingatkan seluruh pihak untuk tertib dan mengindahkan protokol kesehatan, juga menghargai kehormatan dan keluhuran martabat hakim, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan turut memberikan pengawasan dan memastikan sumber daya persidangan yang memadai sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, ukasnya. Komisi Yudisial mengingatkan tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab agar lebih menghormati hakim selama persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pernyataan keras Komisi Yudisial ini disampaikan menyikapi kegaduhan yang terjadi di persidangan Habib Rizik Syihab yang melibatkan kuasa hukum. Sejauh ini, KY menganggap hakim yang memimpin sidang terhadap perkara Habib Rizik Syihab masih bisa mengendalikan sesuai kewenangan yang dimiliki. KY juga meminta seluruh pihak yang terkait dengan persidangan termasuk jaksa maupun lembaga peradilan untuk mengindahkan protokol kesehatan yang berlaku.
Sementara itu, Polda Metro Jaya meminta pendukung Habib Rizik Syihab tidak datang atau mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat terdakwa Habib Rizik dihadirkan di ruang sidang pada Jumat 26 Maret. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan massa yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Jika hal ini tidak diindahkan, Polri akan melakukan tindakan tegas. Protokol dan pengamanan ketat akan dilakukan terhadap Habib Rizik yang akan dihadirkan di persidangan. Dan ini merupakan ruang tahanan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana Habib Rizik akan ditempatkan sebelum memasuki ruang sidang. Posisi ruang tahanan ini berada di lantai bawah. Sidang lanjutan kasus kerumunan terhadap mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jumat 26 Maret 2021. Habib Rizik Syihab pun dipastikan akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang berlangsung secara tatap muka. Hal ini setelah majelis hakim mengabulkan permohonannya yang meminta sidang digelar offline. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan sebanyak 1.985 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk menjaga jalannya persidangan Habib Rizik Syihab. Yusri menghimbau kepada massa simpatisan Habib Rizik Syihab untuk tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang berlangsung, mengingat situasi saat ini masih pandemi COVID-19.